Selamat pagi Pak Karsa. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Hari ini saya akan sedikit minta informasi dan istilahnya wawancara kalian Bapak berkaitan dengan penerapan pemecahan masalah dalam konteks dilema etika dan kejutan moral. Nah, karena dari sudut pandang saya, Bapak itu adalah salah satu kepala sekolah yang berpengalaman berapa tahun menjadi kepala sekolah. Selama ini, apakah Bapak pernah menemui, tentu saya pernah menemui kasus ini, dan apakah Panjenengan sudah pernah menemui kasus yang di dalamnya itu terdapat istilahnya dilema etika Bapak. Jadi dilema etika itu ketika dalam situasi itu ada dua kepentingan atau dua hal yang sama-sama benar atau sama-sama istilahnya sama-sama harus diprioritaskan seperti itu ya. Ya, berapa kali pernah menyambai ke sekolah kami kasus-kasus yang belum diputuskan berdasarkan etika. Kadang ada yang dua masalah yang benar mengenai bermanfaat bagi sekolah, itulah jadi dilema yang aku latar belakang itu berkaitan dengan etika dan masukan. Dan mungkin Bapak bisa menggambarkan salah satu apa nih istilahnya hal atau kasus yang ketika Panjenengan menangani kasus tersebut itu Anda merasa gimana nih istilahnya ada beberapa pertimbangan yang harus dalam hal contoh kasus-kasus yang kita alami. Terlebih dahulu saya membandingkan kasus itu ada hubungannya dengan regulasi atau peraturan yang berlaku atau tidak. Kalau itu memang ada misalnya pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, itu sudah jelas keputusan yang diambil ini yang berdasarkan hukum yang berlaku. Tapi manakala putusan masalah itu berkaitan dengan etika, dengan kepentingan apabila diterapkan itu sama-sama bermanfaat, maka kami mengambilnya kita menggunakan bahwa masalah ini masuk dalam dilema etika. Kalau sudah masuk dilema etika, maka kami dalam mengambil kebijakan mestinya yang tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kesepakatan bersama, kita ambil manfaat yang terbaik. Jadi ketika Panjenengan memutuskan, jadi kita didiskusikan dulu dengan musyawarah mana yang manfaatnya lebih baik. Terus misalkan gini Pak, dalam hal ketika kita menemukan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu kira-kira Panjenengan itu yang Panjenengan lakukan, yang Panjenengan anggap paling efektif dari pemalangan itu apa? Nah, belum mengambil keputusannya dari sebenarnya dilema etika lagi. Yang paling efektif itu kita menggali fakta dulu, fakta yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa, kemudian fakta itu kita analisis. Nah, dari analisis itulah nanti kita akan menentukan alternatif pemecahan. Dan berbagai alternatif yang sudah kami simpan itu nanti kita diskusikan bersama dengan teman-teman. Dan tidak lupa yang terakhir, kita selalu bersandar pada kekuasaan bukan dalam menentukan kebijakan ini, karena ini dilemanya itu etika moral, bukan karena hukum. Kalau hukum itu jelas, oh kamu salah, kamu benar. Kalau etika itu kan nanti hubungannya dengan orang lain, jangan sampai ketika kita mengambil keputusan itu yang satu merasa dirugikan, kemudian yang lain merasa diuntungkan. Sehingga perlu diskusi, perlu juga bersandar pada kekuasaan. Terima kasih.
Terus kemudian Bapak, ketika ada kasus, ada suatu permasalahan yang mungkin bagi Anda mengidentifikasikan hal tersebut sebagai di dalamnya itu ada dilema etika, itu kira-kira dari sekian banyak kasus yang sudah terjadi, adakah tantangan yang panjenengan hadapi, Pak? Tantangannya itu ketika kita mau memutuskan, misalkan itu bersinggungan dengan orang lain, itu yang paling berat. Bagaimana kita itu memutuskan yang keputusan itu bisa diterima secara bersama-sama, diterima dengan legowo, diterima dengan hati yang ikhlas, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Kemudian yang selain itu, ketika kita akan menentukan masalah itu nanti sangkutannya dengan siapa, dan kadang kan masalah itu orang yang terdekat misalnya, yang nanti kita putuskan kalau misalnya bersalah, kita misalnya orang itu terdekat dengan kita itu baik. Oh, jadi tantangan yang terjadi biasanya ketika ada kasus atau ada situasi di mana salah satu atau dua kemungkinan itu ada yang paling dekat dengan diri kita, kemudian yang menentukan di tengah-tengah, dan yang satu tidak diinginkan, yang satu tidak berada mau bijak di tengahnya. Terima kasih. Terus kemudian yang berikutnya Bapak, ketika ada situasi atau kasus itu, apakah panjenengan ada jadwal atau ada penentuan waktu-waktu tertentu dalam pemecahannya? Untuk kasus-kasus dilema etika itu kita tidak membuat jadwal secara khusus, namun ketika itu terjadi kita membuat langkah-langkah yang mulai dari identifikasi masalahnya, kajian masalahnya, siapa yang terlibat, kemudian dari ke situ kita diskusikan dengan teman-teman, hasil kesimpulan dari teman-teman itulah nanti terjadi keputusan yang baik. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini jadwal secara khusus itu tidak ada, di temporer kapan itu terjadi sekali. Nah, tergantung nanti urgensi dari masalah itu harus segera atau tidak setiap ada baru kita. Terus dari pengalaman Bapak selama ini, selama menangani kasus, mungkin adakah seseorang atau pihak atau faktor yang mungkin membantu atau mempermudah panjenengan dalam menyelesaikan atau memecahkan atau mungkin membuat satu keputusan? Ya, kalau dalam saya mengambil suatu keputusan itu banyak sekali teman-teman kita yang bisa membantu, terutama teman-teman guru yang usianya, pengalamannya lebih senior dari saya. Satu itu. Yang kedua, dengan teman-teman yang walaupun masih muda kadang-kadang punya kebijakan yang lebih dari saya, itu sudah membantu. Terus yang ketiga, kami meneladani tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh senior kita yang kita anggap pernah menjadi pemimpin, kemudian mempunyai kebijakan-kebijakan yang sangat baik. Ada seperti biasa di Mandoro yang kita membuat kata-kata Guru Handayani dan sebagainya kita ambil dalam mengambil untuk meneladani tokoh-tokoh. Dan ini yang terakhir, ketika panjenengan sudah mengalami berbagai kasus, terutama kalau kita fokuskan di sini di materi yang saya pelajari selama ini, di materi yang saya pelajari di modul ini tentang dilema etika, saya ingin bertanya, apakah ada hal-hal atau pengalaman yang panjenengan ambil atau panjenengan petik ketika memecahkan atau menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi ketika kami berulang kali menghadapi suatu masalah kemudian dapat menyelesaikan dengan baik,
disitulah saya dapat mengambil manfaat pembelajaran yang kedepannya tetap kita gunakan. Di antaranya ketika kami bisa memutuskan yang secara bijak, itu tentu saja menambah kedewasaan saya dalam menentukan keputusan, menambah wawasan bagaimana menentukan keputusan yang berwawasan lingkungan sekitar, dapat diterima orang lain. Intinya menambah pengalaman, menambah kedewasaan kita dalam menjalankan tugas-tugas sebagai orang yang dituakan di sekolah. Yang kedua, kita semakin luas wawasan kita terhadap lingkungan sekitar. Oh iya Pak, terima kasih. Mungkin itu hal yang ingin saya tanyakan dan ingin saya mengerti dari pengalaman yang sudah Bapak alami selama ini, dan semoga nanti kedepannya saya bisa istilahnya meneladannya dan mencontoh hal-hal yang sudah baik yang panjenengan terapkan di SD. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat siang. Ya, sebagai closing up, selamat saudara terpilih menjadi guru penggerak, dan hasil wawancara ini tadi mestinya tidak sepenuhnya dapat dengan contoh, tidak sepenuhnya yang teladani, tapi tolong kasihlah mana yang baik, mana yang kurang, yang perlu silahkan dilanjutkan dan ditambah agar penjenengan nanti di kelak kemudian hari menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak Arwan. Selamat pagi Pak Mustafa, ada yang perlu kami bantu? Ya, ini saya minta waktu Bapak dalam rangka ingin melakukan wawancara masalah pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan karena di sini Bapak selaku pimpinan dari sekolah nih, dan tentu telah banyak hal atau situasi-situasi yang pernah Bapak hadapi, yang dimana hal tersebut bergantung pada hasil keputusan Bapak seperti itu. Mungkin Pak Tovan, tentunya saya di sini sebagai kepala sekolah SDN 1 Ngambir Manis. Selama saya di sini tentunya banyak terjadi ya namanya permasalahan, itulah dalam dunia kerja seperti itu Pak. Ya, seperti dari permasalahan-permasalahan yang sudah muncul atau situasi yang Bapak hadapi di selama menjabat sebagai kepala sekolah ini, apakah Bapak itu bisa membedakan antara masalah yang Bapak hadapi ini, baik siswa maupun guru, itu masuk yang namanya dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Ya, begini Pak Tovan, di dalam saya mengampu di SDN 1 Ngambir Manis, permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu tentunya tidak hanya terjadi di dalam lingkup pendidik saja, mungkin terjadi dalam permasalahan siswa ataupun wali murid. Nah, tadi Pak Tova membicarakan tentang dilema apa tadi Pak? Dilema etika sama rujukan moral. Tentunya tentang dilema dan rujukan moral yang telah disampaikan Pak Tova mungkin bisa lebih dijelaskan detail lagi Pak Tova tentang dilema etika yang maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini Pak, mungkin Bapak pernah mendapatkan kasus atau situasi di mana setiap dari situasi yang Bapak hadapi itu di dalamnya itu terdapat kepentingan yang sama-sama baik atau sama-sama benar. Nah itu dilema etika Pak. Kalau rujukan moral itu misalkan ada hal-hal yang mengajak Pak itu berlaku atau bertindak sesuatu yang mungkin secara peraturan melanggar seperti itu, namun itu secara moral atau secara hati ke hati itu
bisa masuk, mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Tofa. Nah, Mohon maaf, ini spontan saja Pak Tofa untuk menjawabnya tentang dilema etika. Tentunya di dalam sekolah kami, ini sampel aja ya Pak Tofa ya, yang saya hadapi selama saya di SD tadi ya Pak Tofa ya, tentang dilema etika. Saya tak mengambil permasalahan atau dilema saya di guru saya Pak Tofa, bukan di siswanya ataupun walinya. Tapi ini saya belajar sebenarnya sih siswa ada banyak mungkin banyak. Terus di wali murid juga ada dilemanya. Tapi ini saya ngambil yang dari guru saja Pak Tofa. Tentunya ada dalam dilema etika. Oh seperti itu gitu Ya. Nah, dari situasi tersebut Bapak, Iya. dalam Bapak menghadapi sebuah situasi terutama yang di dalamnya itu bersinggungan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama baik bagi satu pihak dan baik juga bagi pihak yang kedua, itu bagaimana panjenengan atau Anda memutuskan sesuatu itu, misalkan Anda memutuskan A atau B itu seperti apa selama ini? Ya, sedikit bercerita Pak Tofa mengenai dilema etika saya terhadap pendidik atau guru di sekolah kami. Ternyata ada guru yang selama ini masih honor, begitu Pak Tofa. Kemudian guru tersebut baru akan melanjutkan atau sekolah ke jenjang sarjana. Padahal dilemanya begini Pak Tofa, dilemanya begini. Jadi dia itu masih berijazah SMA, tapi karena beliau sudah mengabdikan diri di sini, honor di sini, dia mendapatkan jatah untuk mengajar kelas. Dan padahal bekal untuk mengajar atau itu saya rasa kurang. Nah, dilemanya saya karena saat ini kan kita membutuhkan guru kelas. Iya, gitu Pak Tofa. Itu untuk dilema saya di ini. Nah, ketika panjenengan mendapatkan kasus salah satu yang sampel seperti ini, kira-kira dalam menghadapi hal yang serupa, panjenengan menghadapi hal yang serupa tentang dilema etika seperti ini, kira-kira biasanya panjenengan mengambil langkah seperti apa? Begini Pak Tofa, untuk langkah-langkahnya yang kami ambil tentunya dengan musyawarah, ya musyawarah dengan mengadakan rapat awal tahun dengan semua guru. Kemudian kita kumpulkan, kami dapat masukan dari beberapa guru-guru termasuk yang bersangkutan sendiri. Kemudian penyelesaiannya adalah dengan musyawarah bersama, karena di sekolah kami memang membutuhkan sosok seorang guru kelas. Dan walaupun beliau belum dengan keadaan yang seperti ini, tapi tetap menjadikan membantu di sekolah kami dan sehingga kelas tercukupi atau terpenuhi untuk gurunya. Jadi langkah panjenengan bisa saya sebutkan tadi ya musyawarah atau berkolaborasi dengan kolaborasi dengan guru lain-lain, saling mengisi. Nah, terus kalau guru itu minta bantuan yang bersangkutan benar, jadi kita dan alhamdulillah dengan duduk bersama atau menyelesaikan masalah musyawarah itu, beliau di tahun ini akan melanjutkan S1 atau mendaftarkan begitu Pak. Terima kasih Bapak. Dan ini
dari hal-hal yang sudah panjenengan tempuh tadi, langkah yang paling efektif atau hal yang paling efektif ketika panjenengan menghadapi dilema etika itu dari sudut pandang panjenengan sendiri? Ya itu Pak Tofa, tidak serta-merta langsung menjas itu tidak boleh. Langsung begitu, karena kita kan juga membutuhkan itu ya, membutuhkan seorang guru kelas. Masa ada asetnya, maksudnya ada asetnya, ada orangnya, masa tidak mampu, tidak ada, itulah itu yang betul Pak. Nah, selain itu tadi hal langkah efektif kemudian melaksanakan pertimbangan terutama mengajak kolaborasi terhadap baik guru, adakah tantangan Pak, atau hal-hal yang menghambat yang menjadi beban panjenengan ketika membuat satu keputusan? Iya, itu jelas aja Pak. Tentunya tentang rasa Pak. Iya, bebannya adalah di mana rasa, karena yang bersangkutan kan untuk ijazahnya masih SMA, terus kita kumpul, ada apa toh ini ya kan, beliau yang bersangkutan ada apa toh Pak, saya diikutkan dalam penentuan atau musyawarah ini, ada apa, jangan-jangan saya mau dikeluarkan. Nah itu kan rasa-rasa seperti itu kan, masa aku lagi akan sini. Nah dengan musyawarah dan membujuk beliau, alhamdulillah dengan hasil musyawarah itu beliau juga menyampaikan bahwasannya akan segera mendaftarkan ke jenjang sarjana agar mempunyai bekal yang cukup untuk mengajar anak. Gitu Pak. Dan ini Bapak, ketika panjenengan punya situasi yang seperti ini tadi, terutama berkaitan dengan dilema etika ataupun ketika panjenengan menemukan situasi-situasi yang lain yang berkaitan dengan dilema etika, itu apakah panjenengan punya tata waktu khusus atau jadwal-jadwal khusus ketika ini harus ketika saya mau melakukan ini saya jadwalkan seperti ini, apakah ada hal seperti itu Pak? Untuk teknisnya yang seperti itu secara prosedur tidak ada Pak Toha. Yang jelas kita menggunakan kekeluargaan, sistem dengan kekeluargaan agar lebih terjalin situasi yang lebih akrab, komunikasi yang baik, jadi nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita kehendaki ataupun rasa yang kita saling menjauh gitu. Iya. Jadi secara umum tidak ada tata waktunya gitu. Atau bisa dikatakan insidental itu Pak. Iya. Ketika ada kasus baru panjenengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Iya. Itu. Iya. Terus lanjut nih Bapak Iya. di pertanyaan berikutnya, ketika panjenengan menghadapi suatu situasi tentang dilema etika itu, apakah Bapak mempunyai seseorang atau pihak-pihak yang mungkin membantu mempermudah Bapak dalam membuat satu keputusan? Tentunya ada Pak Tofa, karena saya di sini sebagai kepala sekolah baru dan masih banyak guru-guru senior di sini, tentunya banyak pertimbangan yang bagus demi menguraikan dilema yang kami hadapi. Tentunya banyak masukan yang sangat bagus dari guru-guru senior di sini Pak. Itu ini terakhir Pak. iya. Ketika panjenengan sudah menghadapi dan memutuskan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, di mana Bapak tadi mencontohkan salah satunya situasi yang Bapak panjenengan hadapi. Nah, dari situasi tersebut, adakah pembelajaran atau sesuatu yang bisa panjenengan petik, panjenengan ambil pelajaran dari pengambilan keputusan di dalam situasi dilema etika itu? Iya, terima kasih Pak Tofa. Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat saya petik dari permasalahan-permasalahan yang ada di SD kami.
Tentunya dengan adanya permasalahan atau dilema di FG ini menjadikan saya pribadi ini menjadikan apa ya namanya lebih intens dalam menghadapi suatu masalah, pemecahannya. Oh, harus begini, tentunya dengan musyawarah, dengan meminta pertimbangan dengan guru-guru senior, itu tentunya yang kita harapkan. Dan tidak serta-merta harus langsung ini tidak baik, ini menyalahi aturan. Nah, itu seperti itu Pak. Bahwa itu adalah hal yang dapat saya petik dari permasalahan atau dilema-dilema yang saya hadapi. Oh, gitu. Terima kasih Mas atas waktunya, dan sedikit sebelum saya pamit mengakhiri wawancara ini, tadi ada beberapa hal yang bisa saya petik, yang bisa saya pelajari. Banyak sebenarnya yang bisa saya pelajari dari Bapak, terutama dalam menghadapi kasus yang tadi saya contohkan, atau situasi yang saya contohkan. Salah satunya adalah tidak serta-merta memutuskan ini salah benar, harus ada pertimbangan matang seperti itu. Itu Pak. Terima kasih Bapak, semoga nanti ke depannya apa yang saya dapatkan hari ini bisa berguna dalam pemecahan keputusan yang akan saya hadapi di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih kembali Pak.